pagi hari ini saya akan menceritakan tentang mukjizat Nabi Soleh dan kaumnya. Dulu di zaman Nabi, ada seorang Nabi yang bernama Nabi Soleh. Dia adalah Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat dia bertemu kaum Samud. Dia menyombongkan diri karena hartanya yang sangat berlimpah. Karena itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah. Kaum Samud berlagak sombong karena dia merasa bahwa orang yang memiliki tahta wajib dipuji. Dan kaum Samud menasihatinya, janganlah engkau sombong, nanti kau akan dilaknat oleh Allah. Tapi kaum Samud tidak percaya. Dia pikir Allah itu tidak ada, tapi itu ada. Akhirnya dia meminta bukti kepada Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Allah yang mendengarnya langsung memberi mukjizat kepada Nabi Soleh, yaitu mengeluarkan unta dari batu. Tapi kaum Samud tetap tidak percaya saat unta itu keluar dari batu. Dia mengira itu hanya sebuah kebetulan karena unta ada di balik batu. Tapi itu beneran, bukan bohongan. Akhirnya dia coba lagi untuk mengeluarkan unta dari batu itu. Ternyata Nabi Soleh masih bisa mengeluarkan unta. Tapi kaum Samud tetap saja tidak mau percaya dan tidak mau beriman kepada Allah. Saat itu kaum Samud berpikir, kalau itu betul, mengapa kau diberi mukjizat? Kan mukjizat itu hanya datang padaku. Nabi Soleh pun menjawab, tidak, semua nabi berhak mendapatkan mukjizat. Tapi kalau orang yang serakah, dia tidak berhak mendapat mukjizat. Kau sudah diberi kenikmatan. Bukankah kau tidak seharusnya berlagak sombong? Kaum Samud pun menjawab, biar saja aku sombong, karena aku ingin kaya raya. Akhirnya kaum Samud ingin membuktikan bahwa dia memiliki harta yang berlimpah dan dia kaya raya. Dia hanya ingin berlagak sombong di depan Nabi Soleh. Dia pikir Nabi Soleh itu orang yang tidak berguna di desa. Tapi dia itu adalah nabi, patut dihargai. Dia harus dihormati dan menerima nasihatnya. Tapi kaum Samud tidak ingin menerima nasihat Nabi. Akhirnya pada suatu saat ada 9 orang yang ingin membunuh unta Nabi Soleh dengan cara yang sangat tragis. Akhirnya 9 orang itu merencanakan sesuatu untuk membunuh unta Nabi Soleh. Dan akhirnya Allah pun mengetahuinya. Setelah untanya dibunuh dan 9 orang itu belum puas karena ingin juga membunuh Nabi Soleh. Karena ingin membunuh Nabi Soleh, Allah mendengar. Saat itu juga Nabi Soleh diperintahkan untuk pergi dari desa itu dan pergi ke tempat lain yang bernama Al-Hijrah. Nah, di saat itu semua warga dan kaum-kaum yang mengikuti
perintah Nabi Soleh, akhirnya mereka pindah ke tempat lain yang lebih aman. Mereka pergi ke tempat yang lebih aman dan mereka hidup bahagia. Sementara di desa yang tadi terjadi halilintar yang dahsyat menyambar semua desa. Itu adalah azab dari Allah karena kaum Samud sudah berlagak sombong, sudah memamerkan kekayaannya. Karena itu Allah mendengar lalu memberi azab kepada kaum Samud, yaitu halilintar yang dahsyat. Seketika desa itu hancur lebur, menjadi tidak tersisa, bahkan tidak ada satu orang pun yang selamat. Orang-orang yang berlagak sombong, mereka tidak selamat. Dan saat itu orang yang tidak berlagak sombong tidak disambar oleh halilintar dahsyat, malahan mereka diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan kekayaan yang berlimpah. Mereka tidak saling menyombongkan kekayaannya, tapi mereka saling bersedekah. Saat di kota itu sudah hancur lebur, nah, Nabi Soleh itu pun datang ke desa itu lagi. Dia melihat desa itu sudah hancur lebur, tidak ada yang tersisa, kecuali ada kaum Samud di situ yang masih bertahan hidup. Sekarang kenikmatannya sudah diambil oleh Allah karena dia berlagak sombong ke Nabi. Setelah itu dia memohon ampun kepada Nabi. Ya Nabi, tolong ampuni aku karena sudah menyombongkan aku, sudah menyombongkan diriku kepadamu dan kepada kaum-kamu. Nabi pun menjawab, aku akan memaafkanmu asalkan kau tidak berlagak sombong lagi dan kau harus berjanji bahwa kamu akan hidup damai dengan warga sekitarku. Akhirnya kaum Samud pergi ke desa Nabi Saleh yang sudah dibuat. Kaum Samud berubah menjadi damai. Dia tidak lagi sombong karena dia belajar dari Nabi Saleh bahwa sombong itu adalah perbuatan dosa. Kalau sombong itu bisa membuat dosa yang sangat banyak, apalagi kalau sombongnya itu ke Nabi. Dan mereka itu hidup bahagia selamanya. Dan pesan moral hari ini dalam cerita saya adalah jangan sombong, apalagi orang itu adalah orang yang penting bagi Allah. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang